Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik mahasiswa semuanya. Apa kabar? Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita akan pelajari mengenai alinyemen vertikal. Di sini kita akan melihat apa itu definisi dari alinyemen vertikal, kemudian syarat perencanaan dan juga alinyemen vertikal cembung maupun cekung. Materi ini saya ambil dari modul latihan dari Departemen Pekerjaan Umum. Jadi akan saya share modul aslinya. Baik, alinyemen vertikal merupakan proyeksi sumbu jalan pada bidang vertikal berbentuk penampang memanjang jalan, atau ini ada daerah datar, menanjak, turunan, datar lagi, dan seterusnya. Alinyemen vertikal disebut juga penampang memanjang atau profil jalan. Desainer belum menetapkan desain alinyemen vertikal sebagai transisi antara elevasi jalan di antara dua buah kelandaian. Jadi ketika kita menghadapi suatu kontur, kita tidak bisa dihindarkan dari kontur yang naik maupun turun. Nah, di sini alinyemen vertikal menjadi transisi antara elevasi jalan di antara kelandaian-kelandaian tersebut. Secara umum bisa dibedakan menjadi lengkung vertikal cembung dan lengkung vertikal cekung. Permukaan jalan terdiri dari bagian yang lurus, disebut bagian tangan vertikal, dan bagian yang lengkung disebut lengkung vertikal jalan. Ada daerah tangan yang merupakan daerah lurus dan juga daerah lengkung yang merupakan daerah lengkung vertikal jalan. Nah, ini adalah contoh alinyemen vertikal jalan, di mana garis putus-putus ini merupakan elevasi muka tanah asli. Kemudian yang bagian lurus ini adalah elevasi rencana atau elevasi muka jalan yang direncanakan. Baik. Kemudian apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi alinyemen vertikal? Baik, faktor-faktor yang mempengaruhi alinyemen vertikal yang pertama adalah kondisi lapisan tanah sepanjang badan jalan. Yang kedua adalah kondisi tanah di sekitar daerah kalian. Yang ketiga adalah muka air tanah dan muka air banjir. Yang keempat adalah fungsi jalan. Yang kelima adalah keseimbangan antara galian dan timbunan. Yang keenam adalah pertimbangan lingkungan. Penjelasannya adalah untuk kondisi lapisan tanah sepanjang badan jalan. Jadi karakteristik badan jalan didapatkan dari uji pemboran atau geolistrik, dan secara rinci bisa didapatkan dari data Standard Penetration Test atau SPT, serta uji lab terhadap benda uji undisturbed atau tidak terganggu. Informasi karakteristik badan jalan akan memberikan masukan informasi kepada perencana terkait dengan jenis perpelasan serta banyaknya galian maupun timbunan yang diperlukan. Yang kedua adalah kondisi tanah daerah galian. Kondisi tanah pada segmen galian ini diperlukan agar perencanaan mempertimbangkan kestabilan lereng, terutama jika menemukan daerah galian. Kemudian yang kedua adalah keberadaan wilayah akuifer yang sering menjadi masalah di kemudian hari. Yang ketiga adalah jika ada rembesan air atau seepage
pada daerah lereng. Kemudian untuk muka air tanah dan muka air banjir harus diperhatikan di mana posisi muka air tanah atau muka air banjir terhadap pergerakan jalan diperlukan perencana pada saat menentukan sistem drainase jalan pada bagian segmen tersebut. Untuk fungsi jalan mewakili karakter lalu lintas yang akan melewati ruas jalan. Misalnya jalan arteri, karakteristiknya kendaraannya berkecepatan tinggi, kendaraan barang dengan volume besar tentunya memerlukan desain geometri yang berbeda, misalnya dengan jalan lokal dengan ciri kendaraan lambat dan volume barang yang relatif sedikit, terutama terkait dengan kelandian jalan. Keseimbangan antara galian dan timbunan lebih menekankan pada nilai keekonomian dari pembangunan jalan. Jadi kalau terlalu banyak galian, terlalu banyak timbunan, maka biayanya mungkin akan lebih besar. Kalau seimbang, akan menekan biaya yang ditimbulkan. Kemudian alignment vertikal juga sebagiannya didesain mempertimbangkan tuntutan lalu lintas untuk masa yang akan datang yang tidak merusak lingkungan jalan yang ada. Baik, selanjutnya kita ke kelandaian minimum. Kelandaian minimum itu diperlukan untuk kepentingan drainase jalan atau surface drain agar supaya secepatnya air hujan dapat mengalir ke saluran samping sehingga tidak terjadi genangan pada permukaan jalan. Genangan selain akan merusak lapisan perkerasan, juga akan menurunkan tingkat keselamatan kendaraan yang melalui ruas tersebut. Jadi perencana perlu mempertimbangkan landai datar untuk jalan tanpa kep dan terletak di atas tanah timbunan. Pada kondisi ini, lereng melintang jalan cukup untuk mengalirkan air di atas perkerasan jalan ke talut. Kemudian landai 0,3 sampai 0,5% untuk jalan yang menggunakan kep dan terletak di atas tanah timbunan. Kep yang digunakan sebaiknya adalah kep dengan saluran. Kemudian bagaimana dengan kelandian maksimum? Kelandian maksimum atau kelandian maksimal merupakan kelandaian yang memungkinkan kendaraan bergerak terus tanpa kehilangan kecepatan berarti. Misalnya di sini ada truk yang bermuatan penuh dengan penurutan kecepatan lebih atau sama dengan 50% dari kecepatan awal, maka landai maksimum yang diizinkan sesuai dengan kecepatan rencananya adalah sebagai berikut. Kemudian ini adalah peraturan dari di tabel itu ada dari Bina Marga. Kemudian kalau dari ASTO, membatasi kelandaian maksimum 5% untuk kecepatan rencana 110 km per jam dan 7-12% untuk kecepatan rencana 50 km per jam. Kelandaian maksimum ini dipengaruhi oleh kondisi medan di mana jalan tersebut berada, dibedakan berdasarkan kemiringan medan yang diukur tegak lurus, sumbu jalan, dan dibedakan antara medan datar, bukit, atau pegunungan. Nah, ini adalah contoh penentuan kondisi medan. Untuk pembagian kelandaian berdasarkan jenis medannya dapat dilihat di tabel berikutnya. Kemudian selanjutnya yang berkaitan dengan alignment vertikal adalah panjang kritis, yang merupakan panjang landai maksimum yang harus ada untuk mempertahankan kecepatan sehingga penurunan kecepatan kurang atau sama dengan 50% dari kecepatan selama 1 menit. Landai maksimum saja merupakan faktor penentu dalam dasar desain alignment vertikal karena landai dengan jarak yang pendek memberikan pengaruh yang berbeda dibandingkan dengan landai yang sama tapi jaraknya lebih panjang. Tentu saja perhitungan landainya karena
perbedaan elevasinya ini cukup menentukan dibandingkan dengan jarak, maka jarak ini sangat menentukan. Bina Marga memberikan rujukan dalam menentukan panjang landai kritis sebagai berikut. Kemudian selanjutnya adalah lajur pendakian. Kita sering melihat lajur pendakian di jalan bebas hambatan atau jalan berlajur banyak, yang pertimbangannya lebih pada dampak akibat berkurangnya kecepatan kendaraan berat sehingga kendaraan lain harus berpindah lajur. Hal ini menurunkan tingkat kelayanan jalan, terutama jika proporsi kendaraan berat cukup besar. Sesuai standar geometri untuk jalan tol, lajur pendakian selebar 3,6 meter disediakan apabila panjang kritis dilampaui, jalan memiliki volume lebih besar dari 25.000 cm per hari dan persentase truk lebih dari 15%. Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan perencana untuk keperluan jalur pendakian adalah yang pertama, perhatikan fluktuasi grafik kecepatan pada ruas jalan berdasarkan kendaraan rencana, arus lalu lintas yang mendaki melebihi 200 kendaraan per jam dan arus truknya lebih dari 20 kendaraan per jam. Nah, berikut akibat adanya pendakian, kendaraan berat berkurang kecepatannya 50% dari kecepatan rencana dan panjang kritis terlampaui. Pergantian dari satu kelandian ke kelandian lain ini dilakukan dengan menggunakan lengkung vertikal. Di dalam lengkung vertikal ini ada titik perpotongan antara dua bagian tangan atau bagian lurus ya, yang disebut titik perpotongan vertikal atau TPV, yang dikenal dengan nama Point Vertical Intersection atau PVI, atau sering disebut sebagai poin perpotongan vertikal atau PPV. Lengkung vertikal berbentuk lengkung parabola sederhana. Penentuan panjangnya dan elevasi setiap titik digunakan dengan asumsi panjang lengkung vertikal sama dengan panjang proyeksi lengkung vertikal. Titik PPV terletak di tengah-tengah garis proyeksi lengkung vertikal. Ini adalah contoh. Di sini ada titik PLV, yaitu titik permulaan lengkung vertikal. Kemudian di sini adalah titik PTV, yaitu titik permulaan tangan vertikal. L adalah panjang proyeksi lengkung vertikal. Kemudian P1 adalah pelandaian bagian tangan vertikal sebelah kiri, P2 sebelah kanan. Kemudian A ini adalah perbedaan aljabar landai dalam persen, yaitu G1 dikurangi G2. Kemudian EV adalah pergeseran vertikal titik PPV terhadap lengkung vertikal. Di sini ada titik Y, di mana Y itu adalah A X kuadrat dibagi dengan 200 kali LL. 200 kali L. Elevasi permukaan pada setiap titik lengkung pada lengkung vertikal dapat ditentukan dengan EV sama dengan AL per 800. EV akan positif jika lengkung itu cembung karena PPV di atas lengkung vertikal. Kalau EV-nya negatif, maka berarti dia adalah lengkung cekung, lengkung vertikal cekung. Kemudian yang selanjutnya adalah kita membahas tentang lengkung cembung atau lengkung vertikal cembung. Lengkung vertikal cembung merupakan lengkung di mana titik PPV berada di atas permukaan jalan. Lengkung vertikal cembung dirancang berbentuk parabola, sedangkan panjangnya ditentukan oleh jarak pandang, drainase, dan kenyamanan. Nah, ini adalah tentang jarak pandang. Jadi, ada dua pertimbangan. Yang pertama adalah jarak pandang lebih pendek daripada jarak lengkung, dan seluruhnya berada di dalam lengkung. Nah, ya.
jarak pandang itu lebih kecil daripada panjang lengkung dan semuanya ada di dalam daerah lengkung. Maka kira-kira bentuknya seperti ini. Dari gambar di atas dan sifat lengkung parabola, maka diperoleh persamaan sebagai berikut. Ini persamaannya agak apa namanya? Itu harusnya L sama dengan AS kuadrat dibagi 100 dikalikan 2 akar H1 tambah 2 akar H2 ya. Bisa kalian koreksi. Atau kalau yang punya Suwardo dan Imam Haryanto juga boleh digunakan. Kemudian yang kedua, kalau misalnya jarak pandangnya lebih besar dari panjang lengkung. Bagaimana persamaannya? Di sini juga rumusnya hilang ya. Rumusnya hilang, kita lihat bahwa dia ada rumusnya adalah L sama dengan 2S dikurangi 200 dikalikan akar H1 ditambah akar H2 kurung tutup dikuadratkan. Gitu ya. Kemudian ada lagi perhitungan lanjutnya. Perhitungan lanjutan. Seperti jika panjang lengkung vertikal dihitung berdasarkan jarak pandang henti H1 sama dengan 1,08, H2 sama dengan 0,6, maka L sama dengan 2S min 658 per A misalnya. Jika panjang lengkung dihitung berdasarkan jarak pandang mendahului untuk jalan 2 lajur 2 arah dengan H1 1,08 meter dan H2 1,08 meter, maka persamaan menjadi L sama dengan 2S min 864 per A. Nah, kemudian ada juga nilai K ya yang menunjukkan jarak pandang nilai K berdasarkan jarak pandang henti hasil perhitungan dan nilai K setelah pembulatan. Nah, ini adalah contoh nilai K yang berasal dari perhitungan tadi. Kemudian, kalau kita melihat panjang lengkung berdasarkan kebutuhan drainase, maka lengkung cembung relatif panjang dan datar sehingga menimbulkan masalah pada drainase bebas di sepanjang jalan Dipasangkep karena air di samping jalan tidak lancar mengalir. Dalam ASTO 2004, membatasi panjang lengkung vertikal kurang dari sama dengan 1A. Contohnya gambar di bawah ini ya. Di sini ada sayangnya kok pecah ya. Panjang lengkung vertikal cembung di sini agak pecah. Mungkin nanti kalian bisa browsing sendiri ya. Agak pecah di sini. Kemudian untuk panjang lengkung vertikal berdasarkan kenyamanan pengguna jalan, di sini berdasarkan ASTO juga, maka panjang lengkung vertikal merupakan L minimum sama dengan 0,6 V. Panjang pentapan ini berdasarkan jarak pandang mendahului yang tidak dipakai karena menghasilkan nilai L yang besar. Kemudian yang selanjutnya adalah lengkung vertikal cekung ya. Lengkung vertikal cekung titik PPV-nya di bawah permukaan jalan. Pertimbangannya apa? Yang pertama adalah jarak pandang di malam hari, kebutuhan drainase, kenyamanan pengemudi, bentuk visual lengkung vertikal cekung, dan jarak pandang bebas di bawah bangunan pada lengkung vertikal cekung. Ada satu, ini jarak pandang. Nah, kalau kita lihat di jarak pandang, maka ketika pengemudi melewati lengkung cekung, pada siang hari tidak akan terhalangi, namun pada malam hari
jangkauan lampu kendaraan akan lebih terbatas. Jadi di sini ada ilustrasi pengaruh jarak pandang sinar lampu kendaraan pada malam hari dan asumsi tinggi lampu berada di depan 60 cm dengan sudut penyebaran sekitar 1 derajat bisa digambarkan pada gambar di bawah ini. Kemudian di sini digunakan juga nilai K berdasarkan jarak pandang henti hasil pembuatan untuk lengkung vertikal cengkung sehingga dapat dipakai red design geometrik. Ini juga bisa digunakan untuk syarat minimum panjang lengkung vertikal metode Bina Marga 1997. Ini ada gambar yang mengilustrasikan panjang lengkung vertikal cekung untuk baik kecepatan jana dan sebagai nilai A berdasarkan jarak pandang henti. Nah ini tapi gambarnya pecah ya, sayang sekali. Untuk kebutuhan terhadap drainase, di sini dibutuhkan perhatian jika panjangnya melampaui 51A. Kemudian upaya yang dilakukan adalah membuat kap bersambungan lubang inlet pada tempat-tempat yang memungkinkan. Untuk kenyamanan, di sini memperhatikan gaya sentrifugal dan gravitasi. Kemudian untuk panjang lengkungnya bisa dilihat dengan rumus AV kuadrat per 395. Berdasarkan visual lengkung vertikal cekung, di sini L minimumnya adalah 30A. Jarak pandang bebas di bawah bangunan pada lengkung vertikal cekung. Ketika ada kendaraan melalui lintasan bawah jembatan, penyeberangan, viaduk, dan lain-lain, maka perencana perlu mengecek jarak pandangnya. Dan sampai ada yang menghalangi. Terutama kalau tempat tersebut berada pada titik titik. Nah, ini contoh ketika ketemu lengkung cekung, kemudian jarak pandangnya kurang dari panjang lengkungnya. Kemudian berdasarkan gambar itu, maka diperoleh bersamaan panjang lengkung cekung ketika S kurang dari L, yaitu yang tanda tanya itu adalah H1 ditambah H2 ya. L sama dengan S kuadrat per 800C dikurangi 400 kali H1 ditambah H2. Mana H1 dan H2 merupakan tinggi mata pengemudi dari muka jalan dan tinggi objek dari muka jalan. Kemudian, jika menggunakan standar tinggi mata truk 2,4 dan tinggi objek, maka L-nya adalah S kuadrat per 800C min 12. Demikian materi yang dapat saya sampaikan mengenai lengkung vertikal. Semoga ada ilmu yang bertambah melalui pertemuan kali ini. Tetap semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.